Selamat siang Sobat Ilmiah. Pada siang hari ini kita akan belajar regresi moderasi dengan menggunakan Microsoft Excel. Variabel dikatakan memoderasi apabila variabel itu memperkuat hubungan antara variabel bebas terhadap variabel tergantungnya. Pada umumnya, variabel yang ditempatkan sebagai variabel moderasi adalah variabel-variabel yang tidak bisa dikendalikan, seperti variabel lingkungan, variabel demografi, variabel kepribadian. Ada beberapa metode untuk menguji moderasi, ada metode subgroup, ada metode interaksi, ada metode selisih mutlak, ada metode residual. Pada siang hari ini yang akan kita pelajari 3 metode saja, yaitu metode interaksi, metode selisih mutlak, dan metode residual. Variabel moderasi kalau digambarkan adalah seperti semacam ini. Ini X1 adalah variabel bebas, Y adalah variabel tergantung, sementara X2 itu adalah variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel moderasinya. Apabila menggunakan uji interaksi, dilakukan dengan cara mengalihkan variabel bebas dengan variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel moderasinya. Itu namanya adalah interaksi. Kemudian, kapan dikatakan memoderasi? Jika hasil perkalian antara variabel bebas dengan variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel moderasi tersebut signifikan, maka variabel tersebut dinyatakan memoderasi hubungan antara variabel bebas dengan variabel tergantungnya. Sehingga persamaan regresi moderasi dengan menggunakan uji interaksi adalah semacam ini. A plus B1X1, ini adalah variabel bebasnya, plus B2X2, ini adalah variabel yang dihipotesiskan sebagai moderasi, ditempatkan sebagai variabel bebas terlebih dahulu, plus B3 perkalian antara X1 dan X2. Perkalian antara X1 dan X2 disebut dengan interaksi. Kapan dikatakan memoderasi X2, kapan dikatakan memoderasi? Apabila hasil perkalian dengan X1-nya di sini signifikan. Sehingga dikatakan memoderasi apabila B3-nya signifikan. Kita punya data semacam ini. Kalau melihat persamaannya, X1-nya sudah ada. X2-nya sudah ada. Yang belum ada adalah interaksinya. Jadi ini karena kita akan menganalisis dengan menggunakan Microsoft Excel, maka harus dipastikan terlebih dahulu pada Excel saudara, Edge-in Analysis Toolpack-nya sudah terinstall. Apabila belum, maka saudara harus menginstal terlebih dahulu dengan menggunakan langkah-langkah seperti pada video yang sudah saya sajikan sebelumnya. Nah, ini saya akan menginteraksikan X1 dengan X2. Ini adalah variabel baru. Variabel baru merupakan perkalian antara X1 dan X2. Kita kalikan saja. X1-nya mana? Ini kan 8. X2-nya ini. Nah, kemudian kita copy ke bawah. Nah, ini adalah variabel interaksinya. Sudah. Kemudian yang berikutnya kita regresikan X1, X2, dan variabel interaksinya terhadap Y. Caranya adalah data analisis, kemudian regression, regression, oke. Y-nya mana? Y-nya adalah ini. Kita blok saja Y-nya. Kemudian X-nya mana? X1, X2, dan interaksinya. Nih. Kita blok, oke. Pada label kita contreng. Karena tadi nama variabelnya ikut kita blok. Kalau sudah, kemudian oke. Nah, sudah. Yang perlu saudara amati adalah pada bagian p-value-nya ini. Pada bagian p-value-nya. Pada bagian p-value kita amati X1-nya signifikan. X2-nya signifikan. Tetapi variabel interaksinya
variabel interaksinya yang merupakan perkalian antara X1 dan X2 tidak signifikan karena p-value-nya lebih besar dari 0,05. Nah, jadi dengan melihat output tersebut, X1 signifikan karena p-value-nya 0,03, lebih kecil daripada 0,05. Kemudian X2-nya juga signifikan karena lebih kecil dari 0,05. Di sini nilainya 0,02. Tapi variabel interaksinya yang merupakan perkalian antara X1 dan X2 tidak signifikan. Sehingga dengan melihat persyaratan kapan dikatakan signifikan atau tidak, tadi kita dapat menyimpulkan bahwa X2 tidak memoderasi hubungan antara X1 dengan Y karena tidak signifikan. Begitu. Itu adalah uji interaksi. Caranya semacam itu. Kemudian yang berikutnya adalah metode yang kedua. Selisih mutlak. Metode selisih mutlak, nilai selisih mutlak, uji selisih nilai mutlak dilakukan dengan cara mencari selisih nilai mutlak terstandarisasi di antara variabel bebas dengan variabel yang dihipotesiskan sebagai moderasinya. Jika selisih nilai mutlak di antara variabel bebas dengan variabel yang dihipotesiskan sebagai moderasi tersebut signifikan dan positif, maka variabel tersebut dinyatakan memoderasi hubungan antara variabel bebas dan variabel tergantungnya. Sehingga persamaannya berubah semacam ini. Z X1 ya, B1 Z X1 artinya adalah X1 yang sudah distandarisasi. Kemudian B2 Z2 adalah X2 yang sudah distandari plus B3 mutlak selisih dari standarisasi Z1 dikurangi standarisasi Z2. Nah, dikatakan memoderasi apabila B3-nya ini signifikan dan positif. Kalau signifikan tapi negatif ya tidak memoderasi. Kalau tidak signifikan ya tidak memoderasi. Karena persamaannya semacam ini, maka langkah pertama adalah kita harus menstandarisasi. Merubah variabel bebasnya ke dalam bentuk standarisasi. Caranya bagaimana? Standarisasi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, rumusnya adalah XI dikurangi X bar dibagi standar deviasinya. Sehingga ini akan saya standarisasi ini ya. Jadi ZX1, ini ZX1, kemudian ZX2, nah ini ZX1, ZX2, karena rumusnya XI, karena rumusnya adalah XI dikurangi dengan X bar dibagi dengan standar deviasinya, ini, maka saya harus mencari nilai rata-ratanya dulu dan nilai standar deviasinya. Nah, semacam itu sehingga ini saya cari nilai rata-ratanya. Rata-rata untuk X1 dan X2, kemudian standar deviasinya. Rata-rata X1-nya berapa? Average kan? Rata-rata X2-nya berapa? Copy saja ke samping. Nah, kemudian standar deviasinya berapa? STDEV. Standar deviasi itu formulanya STDEV. Kita copy ke bawah. Nah, kemudian kita tarik ke samping. Nah, standar deviasi X2-nya juga sudah ketemu. Kita cari nilai standar disnya untuk X1. Rumusnya adalah XI, ini XI-nya kan 8, I-nya kan 8. Dikurangi X bar, ini rata-rata. Saya absolutkan dengan F4, ya, biar nggak geser, copy.
dibagi dengan standar deviasinya F4, enter, tarik ke bawah. Nah, ini apa? Standarisasi untuk X1-nya sudah, tinggal standarisasi untuk X2-nya. X-nya mana? 7 dibagi dengan rata-ratanya, dikurangi rata-ratanya, saya absolutkan dengan F4, kemudian dibagi dengan standar deviasinya, saya absolutkan dengan F4. Kemudian ditarik ke bawah. Kemudian yang berikutnya, saya cari selisih mutlaknya, yaitu ZX1 dikurangi ZX2. ZX1 dikurangi ZX2. ZX1 dikurangi ZX2, tetapi absolut. Sehingga saya absolutkan ABS, ZX1-nya ini kan, dikurangi ZX2-nya ini di F2, kurung tutup, enter. Tarik ke bawah. Nah, sekarang sudah ketemu semua ZX1, ZX2, kemudian selisih mutlak dari ZX1 dan ZX2-nya sudah ketemu. Tinggal saya regresikan ZX1, ZX2, kemudian selisih mutlaknya. Jika signifikan dan positif, maka dikatakan memoderasi. Saya akan regresikan nih data analisis, regression, oke. Variabel tergantungnya mana? Variabel tergantungnya ya tetap ini Y. Variabel bebasnya mana? Variabel bebasnya adalah yang sudah distandarisasi. ZX1, ZX2, kemudian selisih mutlaknya. Nah, labelnya saya contreng karena nama variabelnya ikut saya blok. Nah, oke. Nah, yang perlu saudara perhatikan adalah pada p-value-nya. P-value-nya di sini 0,00000 ya, 0-nya sampai 9, 1, signifikan. Ini signifikan. Karena nilainya sangat kecil tuh. Ini kalau saya biar mudah, saya rubah formatnya dalam bentuk number, format cell, kemudian number 3 angka di belakang koma saja. 0,0000 sehingga signifikan. Ini signifikan. Ini signifikan. X1 juga signifikan, X2 signifikan, selisih mutlaknya juga signifikan. Hanya syaratnya dikatakan memoderasi apabila signifikan dan positif. Sementara di sini adalah negatif. Dengan demikian maka X2 dinyatakan tidak memoderasi hubungan antara variabel bebas dengan variabel tergantungnya jika menggunakan metode selisih mutlak. Jadi itu metode yang kedua, menggunakan metode selisih mutlak. Kemudian yang berikutnya adalah metode yang ketiga. Metode yang ketiga adalah metode residual. Metode residual, fokus uji ini adalah ketidakcocokan, lack of fit, yang dihasilkan dari deviasi hubungan linear antar variabel independen. Lack of fit ditunjukkan oleh nilai residual di dalam regresi. Jadi semakin besar residualnya ya semakin lack, semakin tidak fit lah. Kemudian kriterianya jika variabel tergantung atau Y diregresikan terhadap nilai absolut residual signifikan dan negatif, maka variabel tersebut memoderasi hubungan antara variabel bebas dan variabel tergantungnya. Dengan demikian maka persamaannya adalah semacam ini. Kita lihat persamaannya. Y diregresikan ke nilai residual mutlak. Y-nya sudah ada ini.
Residualnya kan belum ada. Oleh karena itu, maka kita harus memunculkan nilai residualnya terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Kita regresikan saja. Data analisis, regression, oke. Y-nya mana? Y-nya ya tetap, ini variabel tergantungnya ini. Kemudian variabel bebasnya mana? Variabel bebasnya ya X1 dan X2. Ini dalam rangka untuk mencari nilai residual. Label saya contreng karena nama variabelnya tadi saya blok. Kemudian residual saya contreng karena kita membutuhkan nilai residualnya. Oke. Nah, ini nilai residualnya sudah ketemu, saudara. Ini adalah nilai residualnya. Nah, ini nilai residualnya. Saya kopikan ke lembar kerja di sini ya. Nah, ini adalah nilai residual. Hanya sayangnya nilai residual ini belum mutlak. Taunya belum mutlak dari mana? Masih ada nilai residual yang tandanya negatif. Ini pengamatan yang 9 ya, ini negatif 0,4, ini juga negatif 0,4. Sehingga harus kita absolutkan. Caranya adalah ABS, absolut itu ABS, kurung buka, ini ya, tutup, enter, tarik bawah. Nah, sudah. Nilai absolut residualnya sudah ketemu, Y-nya juga sudah ada, tinggal kita regresikan Y terhadap absolut residual. Kalau nanti hasilnya signifikan dan negatif, maka dikatakan memoderasi. Saya regresikan data, saya regresikan ini data, kemudian data analisis, regression, kemudian Y-nya mana? Y-nya adalah, kalau lihat persamaannya kayak gini, Y-nya ini, absolut residual. X-nya mana? X-nya adalah Y-nya, karena meregresikan Y terhadap absolut residual. Sudah, labelnya kita contreng, karena tadi nama variabelnya ikut saya blok. Residualnya nggak usah kita contreng, kita sudah nggak membutuhkan lagi. Oke, nah sudah. Kemudian kita lihat pada bagian p-value. P-value-nya. Ternyata p-value-nya adalah 0,814. Lebih besar dari 0,05. Sehingga dinyatakan tidak signifikan. Padahal syaratnya harus signifikan dan negatif kalau menggunakan metode residual. Ini tidak signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa ini tidak memoderasi karena syaratnya adalah signifikan dan negatif, sementara tadi nilai B-nya tidak signifikan. Jadi itu regresi moderasi dengan menggunakan metode interaksi, kemudian metode selisih mutlak, dan menggunakan metode residual. Saya rasa itu latihan pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon komentar serta subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.